Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Bapak Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara aksi nyata calon guru penggerak SMK Ma'arif 1 Wates. Perkenankanlah saya membacakan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dan membaca surat Al-Fatihah pada pagi hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dari SMK Ma'arif 1 Wates, Pak Aris Suprapto, Bu Lilis, dan Pak Triwidarto, juga tentu semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua hari ini masih bisa bertemu, diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam, dan insya Allah keberkahan dari apa yang kita lakukan di dalam berjuang di bidang pendidikan ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia wa dunia wal akhirah. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada bapak ibu calon guru penggerak yang hari ini telah melaksanakan kegiatan aksi nyata ya,
yang merupakan salah satu progres dari teman-teman kita, guru penggerak, terhadap apa yang sudah dilakukan dari kegiatan-kegiatan teori, baik itu luring daring terutama ya Pak Aris, terutama daring. Nah, hari ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata untuk mengimplementasikan apa yang telah diperoleh. Sekali lagi terima kasih, dan tentu juga selamat ya, saya turut berbangga, senang dari SMK kita saat ini sudah ada 3 calon guru penggerak yang saat ini masih mengikuti proses pelatihan dan atau pendidikan. Untuk itu saya sangat berharap kesempatan yang sudah terperoleh atau diperoleh oleh ketiga teman kita ini jangan sampai tersia-siakan, maksimalkan semaksimal mungkin sehingga apa yang diperoleh sampai nanti tahap akhir itu teman-teman kita, saya berharap dan kita semua berharap nanti akan betul-betul lolos menjadi guru penggerak. Begitu ya Pak, Bu, dan sebagainya. Nah, dengan kegiatan ini insya Allah nanti sebagai salah satu yang akan memiliki nilai positif, kita telah merasakan bersama manfaatnya dan sebagainya. Terus lakukan, dan tentu kalau nanti sudah menjadi guru penggerak, apa yang diperoleh dari proses seleksi, ikut seleksi, kemudian proses pendidikan dan latihan ini, kemudian dan sebagainya, di samping melakukan aksi-aksi nyata seperti ini juga tentu pengimbasannya tidak hanya kepada perwakilan guru, tetapi kita berharap kepada semua guru bisa terimbas sehingga anak-anak kita juga turut bisa merasakan, dan endingnya apa? Endingnya bahwa proses pembelajaran di SMK Ma'arif 1 Atas tercinta ini juga menjadi berubah, menjadi tergerak ya, dari embrio ketiga teman kita ini. Tentu selanjutnya saya berharap teman-teman semua yang belum, ketika nanti ada seleksi, masih ada tuh ya Pak Rizal? Sudah mulai pendaftaran ya. Ketika nanti ada seleksi, tolong semua bisa ikut lah. Jadi jangan bosan, jangan menyerah begitu, semua bisa ikut. Yang sudah pernah ikut lagi begitu, sampai batasannya itu habis begitu ya. Nanti dibantu ya Pak Aris, dan ketika ini Pak Triwidarto, Bu Lilis, informasi-informasi tentang pendaftaran itu dibantu, dan juga nanti teman-teman Bu Yusuf, Pak Pras, teman-teman wakil kepala sekolah dibantu biar semangat ikut seleksi guru penggerak itu. Di samping juga nanti guru sertifikasi guru. Karena ke depan Bapak Ibu sudah terlihat betul ketika kita akreditasi kemarin, salah satu instrumen yang sangat berpengaruh, dan itu kita tidak mungkin bisa menaikkan dengan usaha cepat begitu. Kalau instrumen lain yang belum dilakukan mungkin bisa dilakukan begitu, sehingga bisa cepat dilakukan, menyesuaikan. Tapi salah satu yang itu paten adalah jumlah guru yang sudah sertifikasi. Sekolah kita masih belum tinggi nilainya itu, jumlah guru yang sudah sertifikasi, karena baru sekitar 50% apa ya maksudnya? 67, baru 67% ya, sudah lebih separuh. Tetapi kalau sebenarnya di atas 75% itu sudah, kita masih kurang. Sehingga dulu memang semua kita dorong, ada guru yang saya sudah cukup, tidak perlu sertifikasi. Bukan itu kepentingannya, tetapi juga ini menjadi credit point bagi sekolah. Maka kita dorong apapun. Termasuk Pak Taufik itu dulu juga sepertinya orang semangat ikut sertifikasi, ya nggak apa-apa, tapi nanti pindah nang TU nanti kepala TU. Tapi ini malah sudah lolos Pak Taufik, ya, sudah lolos. Dan sebenarnya kalau kalian bisa jadi KTU atau bisa jadi admin begitu, operator gitu ya Pak, merah belum. Tapi sudah lolos dan ini proses mengikuti. Monggo teman-teman yang lain nanti itu.
Saya berharap pada saatnya guru yang sertifikasi sudah sampai di atas 75%, pada saatnya 100%, demikian pula terhadap guru penggerak. Tolong ini menjadi daya ungkit semangat teman-teman semua. Oh, ini ada dua aspek ya. Satu aspek itu bisa mendongkrak kompetensi penjenengan dan juga karir ya, juga karir penjenengan. Aspek yang lain memang tidak bisa dilepaskan adalah aspek kredibilitas sekolah, nilai sekolah begitu. Maka sekarang dari atas itu baik LP ataupun dari beberapa instansi pembimbing kita, Dikura dan sebagainya, itu memang ada agak keras begitu ya. Yang mau maju, maju, yang tidak tinggal atau dipotong tengah jalan begitu. Sehingga saya itu juga banyak dengan ketika masak ya, kita kan ada program masak itu kan, ternyata banyak sekolah itu yang kepingin meniru bahkan sekolah negeri dan sebagainya. Itu ketika saya rawat tanya, kok bisa Pak dilakoni begitu? Ya bisa, walaupun dengan lika-liku begitu. Ya yang namanya banyak orang begitu. Kemudian tanya sumber dananya, kemudian tenaganya saya cerita. Saya punya tenaga yang memang tenaga lama sekali, yang sudah tidak mungkin dan tidak mau di-upgrade. Begitu dari itu kan nggak mau. Kalau belajar komputer ya wes belajar terima begitu lah. Saya kan nyambut gawe apa kalau tidak. Kemudian saya cerita, saya tugasi untuk masak. Kemudian juga tolmen yang memang sudah lama sekali dikeluhkan, tetapi kita juga berpikir, langsung dilihat ini kan juga tidak manusiawi. Maka kemudian saya rolling dari Pak Suryati, sekarang tugas kebersihan. Pak Hardi sebenarnya juga saya tawani, cuma Pak Hardi tidak mau, berhenti. Ternyata itu menjadi daya tarik, saya cerita kayak gitu. Loh, ini Pak Rahman luar biasa, bagus, bisa rolling tanpa tersakiti, masih ada kesempatan, tidak harus dipotong dan sebagainya. Kayak itu kan memang butuh sakit. Maka dari itu sekali lagi saya maunya semua terus bergerak, terus berprestasi, meningkatkan kompetensi diri. Kalau dengan inisiasi sendiri susah, ya menangkap program-program yang telah diberikan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru penggerak seperti ini. Kalau sekolah ya kemudian kita kan selalu tidak tertinggal, kita memperoleh standar nasional, SMK revitalisasi, SMK pusat keunggulan, itu lembaga sekolahnya seperti itu. Saya berharap teman-teman dari sisi profesionalisme juga seperti itu. Di samping secara personal monggo dikembangkan betul, menulis. Saya pada saatnya akan tagih nanti Mbak Eria dibantu ya, dan juga teman-teman wakil kepala sekolah. Saya sudah pernah menyampaikan di rapat guru, saya mau terbitkan buku antologi pendidikan di SMK Ma'arif 1 Wates, dan itu nanti merupakan kumpulan dari tulisan semua warga sekolah, apapun begitu. Cukup 1-2 lembar saja. Tapi lali, saya pernah menyampaikan itu belum? Sudah kok, belum, sudah saya ingat betul. Tapi memang hanya sepintas di rapat guru itu sudah saya sampaikan. Tapi jebule ya berlali ya. Nah, ini nanti mau kita tagih betul, kemudian nanti kita cari momentum yang tepat, kita terbitkan buku itu. Jadi ada torehan atau tulisan dari semua guru dan karyawan begitu, dari saya sampai tentang boleh macam-macam kok ini. Best practice penjenengan, suka duka di Ma'arif, atau boleh juga nek saking menjenengan nulis inovasi pembelajaran misalnya, nggak apa-apa, tulisan apapun begitulah, namanya antologi begitu. Kemudian nanti akan kita setelah kumpul akan kita carikan seorang yang bisa membantu kalau ibu editor dan sebagainya. Saya ingin itu kita terbitkan dari Ma'arif itu. Kita dari Ma'arif ingin yang pertama bisa menerbitkan buku itu. Ini nanti kalau ketemu semua guru akan kita sampaikan juga. Nah ini mungkin yang di sini mungkin teman-teman guru penggerak bisa memulai begitu. Bisa dibantu ya Mbak Eria ya. Kita punya karya ya, sebelum Gusu pensiun, sebelum mungkin saya itu kan ada torehan karya prestasi begitu. Kalau perlu nanti saya akan minta yang sudah alumni pensiun kayak Bayu, kayak Bukadar begitu, bisa ada torehan kisah
Judulnya kan nanti bisa kita cari bersama, Antologi Pendidikan SMK Mares atau torehan kisah pengabdian atau apalah kita bisa cari. Itu nanti diterbitkan betul. Kalau biar buku itu bisa di samping itu, saya sebenarnya juga pengen menulis buku, tapi lekas dapat beberapa, mungkin karena belum tahu PD gitu, begitu. Itu banyak yang mendorong pengalaman saya selama di sini itu ditorehkan di satu buku, satu judul karya saya begitu, saya belum sempat memang. Sebenarnya kalau dikumpulkan juga ada tulisan-tulisan itu. Ini Bapak Ibu semua sehingga itu menjadi satu penyemangat ya, prestasi kita semua. Matur nuwun, karena ini hanya dibatasi beberapa orang ya Pak. Makanya besok kalau bisa pengalaman-pengalaman ini bisa disampaikan kepada teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong bisa diikuti bersama ini. Allahumma muwaffiq wa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan diisi oleh narasumber-narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat? Semangat. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan mampu mewujudkan sesuatu hal yang pembiasaan yang positif. Karena apa? Karena kalau lingkungan yang aman, nyaman itu akan menyebabkan atau menumbuhkan jadi untuk lingkungan yang positif itu akan menumbuhkan kebiasaan yang baik dan juga akan terlihat enak dipandang. Contohnya misalnya kita dalam pembiasaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita, misalnya dengan mencuci tangan sebelum masuk ke kelas, kemudian pembiasaan diri membersihkan kelas, dan terlebih lagi misalnya dengan membuat mereka itu sangat bertanggung jawab atas diri dan lingkungan. Bapak Ibu, sebagai langkah awal ini saya akan memberikan tentang modul yang di LMS, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya Zeni Widastuti dari CKP Angkatan 5 SMK Mares 1 Wates. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk langkah awal itu nanti dalam budaya positif adalah keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu kira-kira apa ya yang dapat kita tampilkan dalam keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan besar yang dapat dibuat dalam bentuk kalimat yang positif dan diterapkan di lingkungan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebetulnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di dalam kelas. Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dalam kelas apa belum? Oh, sudah. Berarti mungkin setidaknya sudah tahu ya untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak biasanya hanya membuat tulisan, tidak bisa mempraktekkan. Jadi istilahnya teori tapi tidak bisa praktek. Terus untuk tahapan menciptakan program kebajikan itu yang paling penting adalah disiplin. Untuk disiplin, Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar ya dengan disiplin.
Disiplin itu adalah untuk menciptakan agar anak-anak itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini sudah saya lakukan di pembelajaran saya, terutama di kelas yang saya wali, yaitu 12 TKJ 2. Yang pertama adalah guru mengajak murid memikirkan tentang kelas impian. Jadi kelas impian itu mau dibuat seperti apa? Apakah gaduh? Apakah semangat? Atau apakah bebas? Nah, ternyata anak-anak itu menuliskan banyak hal, yang mana mereka itu inginkan kelas yang tertib, nyaman, aman, indah, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah guru meminta murid menuliskan di istilahnya kertas kecil atau namanya apa itu ya, stick note. Nah, stick note. Nah, stick note mereka menuliskan dengan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga itu guru meminta murid untuk menempelkan di dalam di dinding yang sudah disediakan. Yang terakhir adalah guru mengajak murid berdiskusi membahas impian-impian tentang kelasnya, yang mana akan menemukan kesamaan di antara kalimat-kalimat yang mereka tuliskan. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan di kelas 12 TKJ 2, yaitu kontrak belajar. Jadi di dalam kelas saya membuat kontrak belajar, yang mana hasil dari kontrak belajar itu adalah memunculkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Bersikap positif itu rajin belajar, datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, mengucapkan salam kepada guru dan teman, berkata santun kepada orang lain, berpakaian rapi. Terus selanjutnya percaya dan menghormati orang lain dan barang-barang orang lain. Karena sering kehilangan pulpen dan sebagainya, maka anak-anak kita jadikan satu menjadi sebuah kalimat, meminta izin menggunakan barang orang lain, memberikan senyuman dan menyapa teman, menerima bantuan orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk membiasakan. Terus untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Quest Theory, 5 kebutuhan dasar manusia adalah: yang pertama bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan atau kebebasan, cinta kasih, dan penguasaan, serta kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup yang survival itu adalah kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita membutuhkan rumah, makanan, kemudian kesehatan. Contohnya kalau pas pada waktu kita di pembelajaran di kelas, anak-anak pasti menginginkan, Bu, mau izin makan dulu. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar anak. Terus jawaban kita bagaimana Bapak Ibu? Membolehkan atau tidak? Tidak, karena belum pada waktunya istirahat. Seperti itu. Seperti saya juga, kalau ada anak-anak makan permen di dalam pembelajaran, pasti saya tegur. Nanti kalau makan permen setelah istirahat, silakan. Tapi kalau belum, jangan. Kalau masih, bisa dibagi-bagi, terutama kepada gurunya. Gitu. Seperti itu saya
Jadi anak-anak sudah sadar, oh ya berarti belum waktunya. Tapi untuk kebutuhan dasar yang lain, misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi pada saat pembelajaran ada tutor teman sebaya ya biasanya ya kita menyebutnya itu, jadi anak-anak diberikan istilahnya memberikan kasih sayang berupa memperjelas materi yang belum jelas atau yang belum diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak bisa menerima dengan senang hati. Jadi itu contohnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Terus untuk yang penguasaan power, itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Jadi di sini ada dalam kelas misalnya mereka membutuhkan kekuatan, power agar bisa diakui. Contohnya misalnya, ayo kita ke sana, harus diikuti. Itu kebutuhan anak-anak yang biasanya saya lihat di dalam kelas. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan, kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini dalam siswa biasanya mereka mandiri dalam mengerjakan tugas. Saya bisa, saya akan melakukan sendiri. Itu kebebasan. Jadi bisa memilih dia mau menentukan apa yang akan dia inginkan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, seperti Bapak Ibu juga, seperti saya juga kesenangan misalnya healing atau kemana, yang penting kita merasa senang dan bahagia. Misalnya kalau lagi situ kita bisa melihat Facebook, Twitter atau membuat TikTok. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dunia berkualitas. Ini maksudnya adalah dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Itu bisa berisi dari orang-orang, hal-hal yang terbaik dan menarik serta membuat Anda merasa bahagia. Itu dunia berkualitas. Jadi dunia dalam impian Bapak Ibu. Itu untuk materi keyakinan kelas. Jadi saya buat contohnya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di kelas 12 TKJ 2 yang mana mereka dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, mereka sangat menghormati apa yang mereka tulis dan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas. Itu untuk keyakinan kelas dan dunia berkualitas. Untuk sesi tanya jawab nanti bisa kita gabung menjadi satu dengan setelah refleksi di akhir. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah materi dari Ibu Lilis Hedi, sangat bermanfaat lagi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Inilah tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau peserta mungkin.
Oh ya, silakan Ibu Risti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Risti, mengajar bahasa Jawa. Dari 3 materi tadi sangat menarik sekali dan banyak wawasan yang saya dapatkan. Yang ingin saya tanyakan, sedikit cerita ya, saya di sini alhamdulillah dikasih 15 kelas, satu kelasnya 2 jam. Jadi murid dikali muridnya juga banyak. Tadi saya mendapatkan materi tentang segitiga restitusi. Kita tidak boleh hanya menyalahkan siswa, itu yang saya dapatkan tadi. Padahal kalau saya di kelas, itu maaf ternyata saya sudah pernah menyalahkan siswa. Ya sering. Jadi kemudian saya salahkan dan sudah seperti itu saja. Saya tidak menstabilkan identitas, tidak menstabilkan tindakan, menanyakan permasalahan itu tidak saya tanyakan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saya jika menemukan satu permasalahan di kelas yang jumlah siswanya banyak sekali, kemudian saya harus mengkondisikan siswa yang lain di saat saya harus melakukan segitiga restitusi tadi terhadap satu siswa yang saya rasa memiliki masalah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ditanggapi, Bapak. Oke, langsung akan ditanggapi oleh Bapak Ibu narasumber. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Risti tadi. Pertanyaan yang sangat berbobot sekali ini. Akan saya jawab tentang segitiga restitusi dengan kasus anak yang begitu banyak ya Bu Risti ya, begitu banyak dan harus mengambil satu anak yang bermasalah dan kita harus bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya contohkan tadi atas nama Ferry tadi kelas 11 TO 6 itu awal mulanya itu adalah anak itu tidak pernah masuk. Jadi saya berkoordinasi dengan wali kelas Pak Fitri waktu itu, saya koordinasi, saya ingin minta informasi terkait dengan anak tersebut. Nah, setelah saya mendapat informasi tersebut, saya di pelajaran saya sedikit di awal pembelajaran untuk refleksi di depan itu saya mencoba untuk membakar anak tersebut. Jadi anak itu sudah berakar emosinya. Terus setelah itu saya redam dan yang terakhir itu saya buat cool down lagi. Jadi di dalam pembelajaran itu di awal itu ketika ada anak yang bermasalah seperti itu kita coba pertama seperti itu. Kalau sudah kita coba seperti itu kok belum berhasil, kita coba untuk belajar dibagi menjadi kelompok. Nah, yang sudah saya terapkan itu ketika pembelajaran di dalam kelas itu anak tersebut saya gabungkan dengan anak yang lebih banyak bicaranya dibandingkan dengan yang tidak. Jadi dalam satu kelompok itu dibagi antara anak-anak yang dalam tanda kutip itu bermasalah, itu kita gabungkan dengan anak yang bermasalah. Nah, di dalam situ kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama itu kita bisa menstabilkan identitasnya. Jadi permasalahannya anak tersebut itu apa? Kita stabilkan dulu. Kita ajak diskusi terlebih dahulu. Itu di awal. Terus selanjutnya setelah kita bisa menstabilkan identitas permasalahan anak, kita baru memvalidkan tindakan yang salah tadi anak itu apa. Misalnya tadi menyalahkan anaknya terlalu banyak ngomong di kelas misalnya. Kita tanya dengan teman satu kelompoknya itu, apa benar itu si Ferry tadi itu memang seperti itu di dalam kelas. Nanti teman sekelasnya itu, teman satu kelompoknya itu nanti akan menyampaikan, misalnya, iya Pak kemarin memang anaknya itu seperti ini, tidak mau kalah dengan teman yang lainnya. Itu kan kesannya seperti itu. Nah, setelah kita memvalidasi, terus kita meyakinkan untuk menanyakan keyakinan
ketika anak tersebut itu melakukan kesalahan, itu tadi banyak ngomong di dalam kelas, selalu mendominasi di dalam kelas itu, terus ditanya apa manfaatnya ketika aku menjadi anak yang seperti itu. Nah, setelah anak itu menjawab, ternyata tidak ada manfaatnya. Setelah saya kejar, ternyata memang dia itu punya masalah di dalam keluarganya. Nah, dari situ Bu Risti nanti bisa mencoba ketika ada anak yang seperti itu. Mungkin di kelas 10 TO 6 itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengeluhkan tentang keadaan kelas itu memang luar biasa liarnya ya. Memang saya belum sempat masuk di kelas itu. Nanti mungkin dengan contoh segitiga resolusi Bu Risti bisa mencoba untuk menerapkan anak-anak yang ada di dalam kelas itu. Mungkin bisa si Rahmat, terus yang itu siapa? Itu terus sama yang lagi yang tinggi itu yang ya itu nanti bisa coba dikelompokkan jadi satu kelompok, terus dicoba untuk dilakukan pendekatan dengan segitiga restitusi ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada teman-teman ada yang mau menambahkan? Menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Triwidarto, di sini nanti Bu Risti bisa berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian BK, kemudian langkah yang paling memungkinkan adalah nanti mempunyai kartu pemantauan. Jadi nanti kalau tadi Bu Risti menyampaikan mengajar di 15 kelas. Kalau saya mengajarnya cuma 2 kelas saja sudah capeknya luar biasa Bu. Kalau dengan 15 kelas dengan berbagai karakter dan permasalahan, tentunya ini nanti bisa menjadi contoh Pak Tri bagaimana konsep segitiga restitusi ini bisa diterapkan, dan nanti mungkin Bu Risti bisa menjadi pilot projectnya Pak Triwidarto untuk permasalahan yang ada yang mampu menggali, karena proses kita hari ini baru 45% sampai 60% Bu. Nah, siapa tahu nanti Bu Risti bisa menjadi pilot project untuk akhir nyata kita terakhir untuk closing di bulan November. Mungkin itu saja tambahan Pak Tri. Oke, selanjutnya ada mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Oke. Demikianlah kegiatan aksi nyata calon guru penggerak SMK Makrif 1 Wates pada hari ini. Semoga dengan adanya calon guru penggerak yang ada di SMK Makrif 1 Wates ini menjadikan kita sebagai pendidik menjadi lebih berinspirasi dan juga termotivasi untuk menjadi lebih baik. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara, apabila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Marilah acara hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak